Aku tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Sekelompok manusia yang sudah berubah menjadi siluman menari dengan iringan gending gaib di tengah desa. Tubuhnya menyatu dengan kuda lumping yang sebelumnya ia mainkan sementara sebuah cemeti tergenggam di tangannya. Namun bukan itu saja yang membuat aku bergidik ngeri. Tarian itu memanggil setan-setan di sekitar desa dan membuatnya berkumpul di tempat itu. Pak Le dan Pak De Bisma setengah mati menahan serangan-serangan setan yang sudah terpengaruh oleh pertunjukan itu. Apa ini akan berhasil? Tanyaku pada Widi yang telah mendapatkan penglihatannya kembali. Seharusnya sih iya, semua seolah sudah dipersiapkan untuk malam ini. Ucap Widi pada sosok yang sebelumnya mengambil rupa Widi itu. Widi berjalan mendekat kepada 3 roh pemain kuda lumping yang sempat kutemui di hutan belakang rumah Widi. Mereka bertiga menoleh kepada Widi seolah bersiap memberikan petunjuk atas sesuatu yang harus kami lakukan. Suara gending mulai terdengar dari jauh. Arahnya berasal dari hutan di belakang rumah Widi. Suara itu mengeras seolah menyeimbangkan dengan gending gaib Jaran Gupolo. Widi berdiri dengan mengapit kuda lumping di antara kedua kakinya. Ia menggigit cemeti dan mengangkat kedua tangan sembari menutup matanya. Entah mengapa saat penglihatannya kembali, aku merasa Widi terlihat sangat bisa diandalkan. Aku pun mengambil posisi di sebelahnya dan membentuk gerakan yang sama. Tarian ini harus dimainkan oleh kita. Mereka mengiringi hanya untuk menuntun kita, jelas Widi. Mereka? Siapa? Nuri, Muhri dan seorang yang mengambil wujudku, Hamid. Entah dari mana Widi bisa mengetahui itu semua. Seolah penglihatannya kembali ada ingatan yang menyatu dengan pikiran Widi. Sepertinya ia mengambil wujudmu untuk menyesuaikan dengan indera penglihatanmu ya? Iya, benar. Widi mulai sedikit menggerakkan bahunya mengikuti alunan irama. Aku pun menutup mata dan mulai menikmati denting saron dan bonang yang mulai merasuki alam bawah sadarku. Tepat saat cemeti Widi menghantam tanah, kami memulai sebuah gerakan yang pernah kulihat di alam gaib di belakang rumah Widi. Sekilas aku bertanya di dalam pikiranku, apa yang membedakan tarian ini dengan tarian kuda lumping biasa? Namun semua itu terjawab hanya dalam beberapa saat aku memainkannya. Tubuhku kini mulai terasa ringan. Saat aku melompat, tubuhku terangkat begitu tinggi. Saat aku menunduk, dahiku bahkan menyentuh tanah. Aku dan Widi memperagakan sebuah pertarungan dalam sebuah peperangan. Bila permainan kuda lumping menggambarkan perjuangan peperangan menghadapi penjajah, Turonggo Mayit menggambarkan pertarungan di alam gaib. Kesadaranku pun kini beralih. Aku tak lagi merasa sedang menari di tengah desa. Seketika semua indraku merasakan keadaan di sebuah peperangan. Peperangan yang sangat mengerikan. Ratusan jin, dedemit, dan siluman mengepung sekumpulan manusia dari berbagai kerajaan. Sebuah medan perang yang mengerikan yang telah menyapu berbagai desa hingga luluh lantah. Namun itu hanya permulaan. Tidak hanya mereka. Prajurit kera dari hutan Wanamarta turut tercampur dalam peperangan itu. Bangsa raksasa dari atap langit pun turun bergabung menumpahkan darahnya. Apa ini? Aku menari memperagakan gerakan mulai dari yang mengerikan hingga mengesankan seolah aku melupakan bagian dari pertarungan ini. Ini wujud sebenarnya dari tarian Turonggo Mayit, ucap Widi yang menyadari kebingunganku. Maksudmu? Entah bagaimana ingatan ini muncul di pikiranku. Mungkin saja ingatan Hamid selama ia mengambil penglihatanku ikut merasuk kepadaku. Sekarang aku tahu dengan jelas bahwa tarian Turonggo Mayit adalah sebuah ritual yang memanggil ingatan dari kejadian itu. Dan itulah yang disukai makhluk-makhluk gaib di alam ini. Jelas Widi. Kejadian apa? Peperangan ini? Tanyaku. Dan Widi pun mengangguk. Perang dari segala ras dan berbagai alam di muka bumi ini. Perang Kurusetra. Aku tertegun mendengar ucapan Widi itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada perang sebesar ini. Apakah perang itu nyata? Atau hanya ilusi? Tiba-tiba suara cemeti itu mengembalikan indraku kembali ke kenyataan. Tanpa ku ketahui, tiba-tiba ratusan makhluk tak kasat mata sudah berkumpul menyaksikan permainan kami berdua. Tidak, berlima. Ketiga roh itu juga ikut mengiringi permainan kami. Panjul, itu apa? Pak Le yang khawatir kepadaku ingin bergegas menghampiriku, namun Pak De Bisma menahannya. Jangan, itu strategi mereka untuk menolong kita. Jelas Pak De. Sudah tak ada lagi sosok gaib yang mengelilingi mereka. Ritual ini berhasil. Kini mereka bisa menghabisi Ki Sapta dan para pengikut padepokan Jaran Gupolo itu. Kini giliran kita menyelesaikan tugas kita, ucap Pak De Bisma. Dan Pak Le pun mengangguk.
Tanpa membuang waktu, Pak Le dan Pak De Bisma menerjang Ki Janggrang dengan begitu cepat. Keris Pak De Bisma beradu dengan cemeti Ki Janggrang sementara Pak Le justru melesat melewatinya. Dengan kepalan tangan yang sudah dikuasai oleh api, Pak Le menyerang satu persatu anggota Jaran Gupolo yang sudah berubah menjadi siluman. Seorang diri Pak Le menghadapi berbagai pukulan dari serangan mereka. Namun Pak Le tidak kewalahan. Seni bela diri itu bukan hanya soal kekuatan, ucap Pak Le. Ia menghindar satu persatu serangan siluman manusia kuda lumping itu hingga mereka terkumpul jadi satu dalam satu. Dengan kobaran api yang sudah menyala dengan besarnya di tangannya, ia membakar siluman itu dan membuat mereka meronta dengan api gaib yang membakarnya. Tarian yang sebelumnya mereka mainkan kini berganti dengan teriakan kesakitan dan rasa sakit yang membuat mereka meronta-ronta. "Panas, hentikan, aku menyerah!" teriak mereka, namun Pak Le tidak peduli. Sementara itu dari jauh Ki Janggrang berkali-kali memutar cemetinya. Namun dengan wujud roh Pak De Bisma bisa dengan mudah menghindarinya. Yang membuat aku penasaran, salah satu kepalan Pak De Bisma seolah diselimuti oleh cahaya putih. "Adikmu sudah hampir mati di tanganku. Kau masih berani menantangku sendirian," ucap Ki Janggrang. "Kau saja yang bodoh. Kalau dia mau, dia bisa menghabisimu dalam waktu singkat. Sayangnya dia terlalu baik hati," balas Pak De Bisma. Sekali lagi sebuah cemeti bersiap menghantam tubuh Pak De Bisma. Kali ini ia menangkisnya dengan keris di tangannya. "Kau lengah," ucap Ki Janggrang. Sosok makhluk besar berwajah kuda tiba-tiba muncul dan hendak melumat Pak De Bisma dari belakang. Tidak mungkin ia menghindar dari posisi itu. "Pak De, awas!" Aku mencoba memperingatkannya, namun aku terlalu jauh darinya. Entah Pak De tidak menyadari keberadaan makhluk itu atau ia memang sengaja tidak menghindarinya. Ia memilih untuk terus menerjang ke arah Ki Janggrang untuk memperkecil jarak. Gigi besar makhluk berkepala kuda itu sudah siap menerkam kepala Pak De. Namun tiba-tiba sebuah batu yang diselimuti api melayang dan menghantam kepala kuda itu. "Matur nuwun mo," ucap Pak De. Itu adalah Pak Le. Pak De rupanya mengetahui bahwa Pak Le yang akan menghentikan makhluk itu. Tepat saat Pak De mendapatkan jaraknya, kini ia dengan leluasa menghantamkan sebuah pukulan ke tubuh Ki Janggrang. Sialnya Ki Janggrang memiliki kesempatan untuk mundur menghindari pukulan itu. Namun Ki Janggrang terpental. Jelas-jelas aku tidak melihat pukulan itu mengenai Ki Janggrang, tapi Ki Janggrang terpental hingga terkapar begitu parah. Aku yakin cahaya yang menyelimuti kepalan tangan Pak De lah penyebabnya. Saat itu Pak Le segera mendekati ke tubuh pemain yang dirasuki oleh Ki Janggrang dan membakarnya dengan amalan api untuk mengusirnya. Asap hitam keluar dari tubuh manusia yang sudah tidak berdaya itu dan membentuk wujud kuda yang sangat besar. Wajahnya berwujud setengah tengkorak dengan rambut yang menyerupai api hitam. "Jadi ini wujud aslimu," ucap Pak De Bisma. Ki Janggrang dalam wujud itu terlihat geram. Sepertinya ia memang terluka begitu parah. Bahkan untuk berdiri dalam wujud aslinya saja ia kesulitan. "Akan kubalas perbuatan kalian," ucap Ki Janggrang yang segera berpaling pergi dari hadapan mereka berdua. Dengan sigap mereka pun mengejarnya. Wujud roh dalam sekejap Pak De sudah menghadang di hadapan Ki Janggrang. Pak De bersiap dengan kerisnya sementara Pak Le sudah mempersiapkan amalan api untuk memusnahkan makhluk kejam itu. Ki Janggrang terlihat ketakutan. Namun ia mengambil nafas dalam-dalam dan meneriakkan suara seperti suara kuda yang sangat mengerikan. Tepat sebelum keris Pak De menghantam Ki Janggrang, sebuah benda jatuh dari langit. Bukan benda, itu adalah makhluk. Di hadapan Pak Le dan Pak De Bisma berdiri sosok makhluk bertubuh seperti manusia besar dengan kulit hitam legam. Sebagian tubuhnya dilapisi sisik dengan wajah yang ditutupi bulu lebat. "Doro, mereka menggagalkan penumbalan untukmu, Doro." Ki Janggrang mendekati makhluk itu. Wajahnya yang semula ketakutan kini berubah menjadi tenang. Pak De yang berada di dekat makhluk itu pun melesat mendampingi Pak Le. Mereka merasakan bahaya yang membuat mereka tercengang. "Makhluk apa lagi itu?" Pak Le tak mampu mengenali sosok mengerikan yang muncul di hadapan mereka. Dari bentuk perhiasan dan sisiknya, mungkin saja dia salah satu dari punden penguasa di Laut Utara, tebak Pak De Bisma. "Ada lagi selain Dewi Lanjar?" "Banyak, sangat banyak." Makhluk itu kemudian menatap ke sekeliling seolah mencoba membaca situasi saat itu. Setelahnya matanya kembali terhenti ke arah Pak Le dan Pak De Bisma. "Masalahmu bukan pada mereka, tapi pada ritual itu," ucap makhluk itu.
Makhluk itu menarik rambut Ki Janggrang dalam wujud kuda besar. Ia menungganginya dan segera memerintahkan melesat ke arahku. Suara keris terdengar beradu dengan emas pelindung lengan makhluk itu. Sayangnya dengan satu hempasan Pak D terpental hingga sulit mengendalikan tubuh rohnya. Pak Le yang terang-terangan menghadang mereka mengarahkan ajian tapak geni andalannya untuk membakar makhluk mengerikan itu. Namun dengan kekuatan makhluk itu, kekuatan Ki Janggrang menjadi berlipat ganda dan mendepak Pak D dengan mudahnya. Pak Le mencoba berdiri namun ia tertahan hingga memuntahkan darah dari tubuhnya. "Bismo!" Pak D Bisma khawatir dan segera menghampirinya. "Aku gak apa-apa, anak-anak itu dalam bahaya," ucap Pak Le yang terlihat khawatir dengan keadaan kami. Sekumpulan makhluk halus yang tengah mengelilingi kami secara insting tiba-tiba membuka jalan untuk makhluk yang jauh lebih kuat dari mereka. Aku dan Widi kini mulai panik ketika mereka mendekat. Namun terlihat dari jauh Pak D dan Pak Le sedang merencanakan sesuatu. "Kalau kau bisa mempertahankan daya hidup rohku, mungkin aku bisa mengejar sekaligus melubangi tubuh makhluk itu," ucap Pak D Bisma. Pak Le kemudian mengeluarkan sebuah keris dari tas kainnya. Ia melihatnya dengan ragu namun sepertinya ia tidak punya banyak pilihan. "Bisa, selamatkan anak-anak itu," jawab Pak Le meyakinkan dirinya sendiri. "Kalau kau bisa mempertahankan daya hidup rohku, mungkin aku bisa mengejar sekaligus melubangi tubuh makhluk itu," ucap Pak D Bisma. Pak Le kemudian mengeluarkan sebuah keris dari tas kainnya. Ia melihatnya dengan ragu namun sepertinya ia tidak punya banyak pilihan. "Bisa, selamatkan anak-anak itu," jawab Pak Le meyakinkan dirinya. Sebuah keris dilepaskan dari sarungnya dan baru kali ini aku melihat Pak Le menggunakan pusaka miliknya itu. Anehnya bukannya menyerang, Pak Le malah melukai tangannya dan meneteskan darahnya di bilah keris itu. Dalam sekejap keris itu memancarkan api putih yang Pak Le teteskan ke tubuh Pak D Bisma hingga membakar rohnya. "Pusakamu sudah sekuat ini?" tanya Pak D Bisma. "Belum sempurna, tapi setidaknya bisa bertahan untuk beberapa saat," jelas Pak Le. Giliran Pak D Bisma yang membacakan sebuah mantra dengan keris di hadapan wajahnya. Tepat saat mantranya selesai, roh Pak D Bisma melesat bagaikan anak panah tepat menuju makhluk yang menunggangi Ki Janggrang itu. "Jangan sentuh anak-anak itu!" Pak D melesat dengan sebuah keris di tangannya. Namun makhluk itu menyadarinya dan menghindar. Pak D sudah memprediksikan hal itu dan mengubah jalur melesatnya ke atas. Saat di atas, ia melemparkan keris itu di tangannya tepat ke arah kepala makhluk itu. Sayangnya tepat saat keris itu hampir mencapainya, makhluk itu menghindar meninggalkan tubuh Ki Janggrang. Keris Pak D Bisma pun menerjang tubuh Ki Janggrang hingga menembusnya. Doro, tolong saya!" teriak Ki Janggrang yang kesakitan tidak berdaya dengan serangan Pak D. Namun makhluk itu tidak peduli. Ia lebih memilih menyerang Pak D Bisma hingga tubuh rohnya kembali terpelanting. Kali ini Pak D Bisma hampir mencapai batasnya. Tubuh rohnya tak lagi terlihat jelas namun ia masih berusaha untuk mengatur kekuatannya. "Doro, tolong saya Doro, saya bisa mati." Ki Janggrang dengan wujud kuda yang gagah mengemis kepada makhluk itu. Wajah makhluk itu terlihat geram. Bukannya menolong, makhluk itu malah menginjak tubuh Ki Janggrang dan menarik kepalanya. "Ampun Doro, ampun!" Ki Janggrang mengerang kesakitan. Dan kemudian kepala Ki Janggrang terpisah dari tubuhnya. Makhluk itu melemparkannya ke tengah kerumunan setan-setan alas dan membiarkan mereka memakan dan menghabisi tubuh Ki Janggrang. "Tak ada seorang pun yang boleh memerintah Raden Rowo Gurongko. Penguasa Laut Utara pun tak akan berani," ucap sosok itu dengan sombongnya. Raden Rowo Gurongko. Jelas ia bukanlah setan-setan receh seperti yang ada di sekitar kami. Dia juga jauh lebih kuat dibanding setan terkutuk seperti Ki Janggrang. Lalu seberapa kuat dia? Apakah mungkin ia sekuat penguasa laut? Bukit? Yang jelas saat ini kami dalam bahaya. Pak Le pun berusaha berlari ke arahku. Namun luka di tubuhnya membuatnya tak mampu mengejar Raden Rowo Gurongko. Pak D Bisma yang juga sekuat tenaga mengumpulkan tenaga agar bisa kembali menggerakkan tubuh rohnya. Namun sayangnya makhluk mengerikan itu kini sudah ada di hadapan kami. Sungguh sosok itu jauh lebih mengerikan bila dilihat dari dekat. Widi pun tak mampu bergerak. Kaki kami lemas ketika merasakan kekuatan mengerikan makhluk yang sudah siap menghabisi kami itu. "Mati!"
Ucap makhluk itu dengan ringannya mengayunkan tangan yang penuh dengan kuku-kuku tajam ke tubuh Widi. Seketika rasa khawatirku akan kematian Widi menggerakkan tubuhku menghadang lengan makhluk itu. Hentikan! Sekali lagi aku melakukan tindakan bodoh. Luka dari cemetik Jangrang saja tadi masih jauh dari kata pulih, dan kini cakaran makhluk yang mengerikan itu sudah siap mengoyak tubuhku. Aku hanya menutup mata tak mampu membayangkan rasa sakit yang akan kuterima. Dan cakar itu mengoyak, tapi anehnya tak ada rasa sakit. Aku pun heran dan segera membuka mata. Cakar itu tidak mengoyak tubuhku, melainkan cakar itu diterima oleh sosok besar di hadapanku. Pak Le? Pak De? Bukan. Makhluk itu hampir sebesar Raden Rowo. Kamu mengganggu kesenanganku. Sebuah tendangan dilayangkan pada Raden Rowo yang dengan seketika membuatnya terpental. Aku dan Widi mundur menjauh dari sosok itu. Kini terlihat dengan jelas, sosok itu adalah sosok yang menyerupai manusia yang dipenuhi bulu berwarna putih. Wajahnya benar-benar mirip dengan kera. Brengsek, kamu tidak usah ikut campur, Hanoman, teriak Raden Rowo. Hanoman, yang benar saja. Raden Rowo tidak terima dengan serangan itu, namun sebelum ia menghantamkan cakarnya lagi pada sosok ia panggil dengan sebutan Hanoman itu, ia terpental dengan kedua sosok yang menghantamnya dari tengah-tengah kerumunan demit-demit alas. Sosok itu sama berwujud manusia yang dipenuhi dengan bulu abu-abu dan berwajah kera. Subali dan Sugriwa. Ucap Pak Le yang berhasil mencapai kami, namun ia terpukau dengan kemunculan makhluk itu. Gak mungkin Pak Le, nama-nama itu hanya ada di cerita pewayangan kan? Tanya Widi. Pak Le pun mengangguk. Mereka adalah sosok yang mengagumi nama-nama itu. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk menjadi sosok seperti mereka. Merekalah punden keramat yang sebenarnya. Jelas Pak De yang ikut bergabung bersama kami. Aku merasakan rasa hangat di tubuhku. Entah mengapa aku merasakan kekuatan yang mengalir dan membuat rasa sakit dari lukaku menghilang. Setelah ini tuntaskan tarian kalian. Terdengar suara dari belakang kami. Sosok wanita cantik menampakkan diri dengan samar di sana. Gedung Melati? Tebak Pak De. Aku ingat Pak Le, mereka adalah sosok punden yang merasuki tubuh pemain kuda lumping Bapak. Ucap Widi. Walau tidak bisa ikut dalam permainan Kisapta, setidaknya aku tidak melihat permainan menjijikkan pengikut makhluk itu. Minggir kalian monyet-monyet. Kali ini sosok besar yang terlihat buas terdengar di antara mereka. Kemunculan makhluk itu membuat seluruh dedemit dan punden yang muncul pun menjauh. Saat dia muncul tak ada yang berani mendekat. Dia pasti Dadung Awuk. Senyum Pak Le. Raden Rowo masih tidak menyerah. Ia memusatkan semua kekuatan hitam ke dalam tubuhnya dan mementalkan sosok yang menyerupai Subali dan Sugriwa itu. Namun sepertinya itu bukan perkara besar untuk mereka. Walau begitu mereka tetap mundur. Ada bahaya besar menanti mereka bila mereka tidak menjauh. Makhluk buas pun berlari ke arah Raden Rowo. Kali ini ia sudah bersiap menghantam terjangan Dadung Awuk dengan tangannya. Sudah selesai, ucap Gadung Melati. Aku setengah tidak percaya bahwa Raden Rowo yang sekuat itu akan mereka selesaikan begitu saja. Tapi ucapan sosok wanita itu ternyata benar. Dadung Awuk tidak meladeni pukulan Raden Rowo dan malah memperbesar mulutnya hingga menerkam setengah bagian tubuh Raden Rowo. Sangat mengerikan. Makhluk yang hampir membunuh Pak Le dan Pak De Bisma mati begitu saja dengan sekali gigitan. Punden keramat, julukan itu memang pantas untuk mereka. Sayangnya kemunculan mereka hanya sesaat. Sosok Dadung Awuk itu tidak kembali. Ia terus berlari dengan buas menjauh dari kami. Perempuan yang Pak Le sebut dengan Gadung Melati itu pun menghilang begitu saja. Makhluk yang menyerupai kera yang disebut dengan Hanoman, Subali, Sugriwa itu pun bersiap untuk pergi. Lanjutkan, selesaikan tarian kalian, ucap Subali. Kami selalu menonton setiap tarian itu dimainkan, tambah Sugriwa. Bocah yang tidak takut mati demi temannya, aku suka watakmu. Restuku akan membuatmu memiliki takdir dengan bangsaku, bangsa kera Wanamarta. Ucap sosok Hanoman yang sama sekali tidak ku mengerti maksudnya itu. Mereka pun menghilang di antara kumpulan dedemit yang enggan meninggalkan kami. Sepertinya mereka memang menanti kami menyelesaikan ritual kami. Gending gaib terus mengalun dan aku pun menyelesaikan tarianku bersama dengan Widi tepat saat matahari terbit. Dedemit tak kasat mata itu pun menghilang perlahan dan menyisakan ketiga roh yang menemani kami melakukan ritual itu.
Ada satu sosok roh yang terus menatap Widi dengan bingung. Itu adalah roh Hamid. Aku pun menyenggol Widi menyuruhnya untuk mendekati sosok itu. Aku hanya bisa meminta maaf atas semua penderitaan yang kamu terima tanpa penglihatanmu, ucap roh Hamid, dan Widi pun menggeleng. Saya sudah ikhlas sejak lama, terlebih saat aku sadar bahwa itu semua demi hari ini, balas Widi. Roh Hamid menyeka air matanya. Sepertinya ia sudah mendapatkan apa yang ia harapkan. Pak Le, bisa nggak nolongin Hamid keluar dari alam itu? Dia kan belum mati, tanyaku pada Pak Le. Pak Le pun menggeleng sembari mengusap kepalaku. Dia sudah terlalu lama di sana. Hamid sudah menjadi bagian dari mereka. Saat waktunya tiba, rohnya akan tenang dengan sendirinya, jelas Pak Le. Gak apa Cahyo, di sini aku punya teman, ucap Hamid sembari menoleh kepada Suti dan Muhrin. Mereka pun segera mendekat kepada Hamid seolah menjawab ucapannya. Sebelum mereka menghilang, Widi berlari mencoba menyusul mereka. Hamid, suatu saat nanti kita mainkan lagi tarian tadi, teriak Widi. Hamid menoleh sebentar sebelum benar-benar menghilang. Setiap purnama merah kami selalu ada di sana, di hutan jati belakang rumahmu, pamit Hamid. Mereka pun menghilang bersama dengan matahari pagi yang telah terbit sepenuhnya. Wujud sukma Pak De Bisma pun menghilang begitu saja tanpa berpamitan. Malam itu adalah malam yang sangat mencekam. Belum pernah aku melihat demit sebanyak itu dan semengerikan itu. Namun baru malam itu juga aku mengetahui ada sosok gaib yang juga berpihak kepada manusia. Siapa mereka? Apa suatu saat aku akan bertemu dengan mereka lagi? Kalau iya, apakah mereka masih dengan wujud tokoh-tokoh mengesankan itu? Ataukah mereka akan menunjukkan wujud aslinya? Begitu banyak pertanyaan di dalam pikiranku. Tapi walau malam tadi begitu mencekam, setidaknya aku bisa sedikit tersenyum. Berbeda dengan sebelumnya saat aku tak mampu berbuat apa-apa untuk menolong warga desa dan kedua orang tuaku. Kini setidaknya kami bisa menyelamatkan nyawa warga desa walaupun nyawa dan jiwa para penari jaran Gupolo itu tak bisa terselamatkan. Bu Sunar begitu panik menyambut kedatangan kami. Tapi ia juga girang bukan main saat mengetahui Widi sudah benar-benar bisa melihat tanpa masalah apapun. Ya ampun Le, mata kamu mirip banget sama bapak, haru Bu Sunar. Tapi baiknya bakal kayak ibu kok, balas Widi yang semakin membuat ibunya terharu. Aku menarik nafas lega, apalagi kini aku tahu bahwa Widi bukanlah sosok anak lemah yang perlu dibela lagi. Saat penglihatannya kembali, ia juga mendapat ingatan yang membuatnya lebih dewasa. Aku jadi penasaran, apa saja yang merasuk di ingatan Widi saat penglihatannya kembali. Di tengah teriknya matahari, Pak Le sekuat tenaga mengayuh sepedanya bergegas menuju rumah. Aku tahu, Pak Le pasti ingin cepat-cepat pulang agar Bu Le tidak terlalu khawatir. Di pinggir ladang tebu, aku melihat sebuah pabrik gula tua yang bisa membuat siapapun kagum dan merinding saat menatapnya. Namun kejadian semalam membuat aku sadar, biar bagaimanapun aku harus mengalahkan rasa takutku. Suatu saat aku harus bisa seperti mereka, Pak Le dan Pak De Bisma. Sosok dua pendekar yang mau menolong orang-orang dari sosok gaib walaupun nyawa taruhannya. Bukan dengan tujuan yang besar. Setidaknya bila aku bisa sehebat mereka berdua, tak akan ada lagi seorang Cahyo kedua yang kehilangan warga desa dan orang tuanya. Panjul, kesini, ucap Pak Le memanggilku ke sebuah bangunan tua di sebuah pedalaman desa. Moh Pak Le, gak mau, itu isinya setan semua, jawabku yang bergidik ngeri saat melihat penunggu bangunan itu yang muncul setelah Pak Le membacakan doa. Walaupun Pak Le sudah beberapa kali mengajakku membantu warga menyelesaikan masalah seperti ini, aku tetap tak terbiasa dengan wujud-wujud makhluk halus yang kami hadapi. Ayo kesini, katanya mau jadi kuat biar bisa ngalahin pemain ludruk itu, ucap Pak Le. Memang benar ucapan Pak Le. Seharusnya aku melatih mentalku untuk bersiap menghadapi makhluk yang menghabisi keluarga dan warga desaku. Tapi yang sedang Pak Le hadapi ini adalah makhluk genderuwo berkaki 4 yang tingginya hampir menembus loteng bangunan itu. Enggak Pak Le, serem, ucapku yang segera melarikan diri dari pandangan dedemit-dedemit itu. Terlihat Pak Le hanya menggeleng melihat kelakuanku. Aku pergi hingga terhenti di sebuah sungai di pinggir desa. Sepanjang jalan aku hanya menggerutu meratapi nasibku saat ini yang harus menemani Pak Le berurusan dengan dedemit-dedemit itu. Namun tak lama setelah aku tiba di sana, aku melihat sesuatu mengambang di antara aliran sungai itu. Bentuknya menyerupai seekor hewan.
Entah mengapa dari dalam tubuhku muncul perasaan untuk masuk ke sungai dan menolong makhluk itu. Seekor bangkai kera. Kalau ini hanya bangkai, kenapa aku harus menolongnya? Yang jelas aku tak mengerti mengenai perasaan apa yang mendorongku untuk mengangkat jasad kera ini. Saat sampai di pinggir sungai, aku baru melihat banyak sekali bekas luka dengan darah yang masih segar terlihat dari bekas luka di tubuhnya. Aku benar-benar tidak tega melihat kondisi makhluk ini. Seketika aku teringat kekuatan Pak Le yang mampu menyembuhkan luka dan kutukan. Mungkin saja Pak Le bisa menolong makhluk ini. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.